Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khaira khalqih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kesempatan dina dangat ayeuna alhamdulillah orang tiasa neraskeun kajian orang tina kitab Mukhtasar fi Khuluqil Muslim. Pamugi Allah Subhanahu wa taala maparin kamudahan ka urang, kalancaran sareng utamina mah mudah kana nampi anu naon wae anu Allah Subhanahu wa taala dipaparin ka urang. Dinten ayeuna urang lebet kana judul khuluqul muslim ma'an nafsi. Akhlak seorang muslim terhadap diri. Nah, stacan kana poin-poin para bapak jamaah sekalian, aya hiji pertarosan ti abdi. Pertarosana kieu, Pak. Hal-hal apa yang kiranya Bapak lakukan terhadap diri? Bapak kan sedang membawa diri nih. Bapak cinta pada diri sendiri enggak? Cinta kan? Nah, sebutkan naon wae anu ku Bapak dilakukan ketika Bapak mencintai diri sendiri. Satunya, orang Bapak. Kesehatan. Memelihara kesehatan. Ibadah. Bapak menjaga lisan. Hal yang Bapak lakukan ketika Bapak mencintai diri, apa yang Bapak lakukan? Perilaku apa yang Bapak lakukan untuk diri? Berubah. Ya. Oh, saling menasihati. Menjauhi hal buruk. Bapak merawat. Ada kain? Berupaya beramal. Bapak pengger? Menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Bapak? Menjaga hati agar senantiasa baik untuk diri ataupun kepada orang lain. Bapak hal bare? Oh, belum. Terakhir Bapak selalu mengintrospeksi diri. Jawaban nu tadi pas pisan sareng ayeuna. Nah, jadi pada dasarnya apa yang Bapak tadi jawab adalah itu, Pak. Kalau Bapak tidak mengenali diri, berarti Bapak tidak akan ada upaya untuk melakukan dan merawat diri. Ya, untuk merawat diri. Tadi perjawabannya adalah ada dua, Pak, diklasifikasikan. Jadi jawabannya satu lebih kepada fisik, yang kedua lebih kepada psikis, jiwa. Ya, jiwa. Dua hal ini penting ternyata. Tetapi dari semua jawaban ini tidak ada yang satupun yang mengarah kepada akal. Padahal unsur manusia itu jiwa, raga, dan akal kan? Akal. Makanya ketika ada pertanyaan itu, coba secara kompleks dan holistik ya, menyeluruh bahwa jiwa kita tidak selamanya merawat kan? Jiwa kita tidak selamanya menjaga diri. Kemudian jiwa kita tidak selamanya menahan diri untuk masuk pada ranah, tetapi ada satu ranah akal. Nah, akal ini yang terpenting. Baik, kita akan baca, Pak ya. Poinnya seberapa, Pak? 17. Pamugi rengse 17 poin banyak. 17 poin. Bismillahirrahmanirrahim. Khuluqul muslimi
akhlak seorang muslim ma'an nafsi, terhadap diri. Nah, orang runut lah Pak, muka hiji akhlak muslim ke terhadap Allah lahnya, Allah, dua Rasul, tilu sahabatnya, sahabat, opat ulama, lima pemerintah, betul. Terus genap orang tua ya, orang tua. Tujuh dirinya, ada sendiri gitu. Oleh amrinya hiji, dua, tilu, opat, lima, genap, tujuh, betul Pak. Tuh. Nah, jadi kaitannya bahwa ternyata diri ini perlu ada satu perilaku untuk menghias. Makanya bagaimana cara menghias diri? Bagaimana cara menghias diri? Ku blush on gitu? Ku skincare? Tuh, satu, menghias diri adalah dengan ibadah. Kedua, menghias diri dengan akhlak, Pak. Jadi saumpamina Bapak gaduh robot di bumi teh, cik bagaimana menghias dirinya? Kan dirawat ya, jangan sampai ada komponen-komponen yang rusak. Jangan sampai ada hujan air yang masuk netes ke dalamnya. Apalagi banyak Pak ya usaha-usaha. Makanya ketika Bapak membawa diri Bapak, kemudian Bapak tidak paham dengan diri Bapak, emosi Bapak bagaimana, sifat Bapak bagaimana, ya, coba aina pertarusan sifat. Bapak terang tuh sifat Bapak masing-masing. Sebutkan satu. Sifat Bapak. Kurang sabar. Egois. Dar. Sifat Bapak boleh yang baik, boleh yang buruk. Tidak sabar. Pak Asep apa? Sifat Pak Asep? Ya. Belum tahu, teras. Selalu menghargai orang lain. Tergesa-gesa. Kurang sabar. Pada KM. Sami. Pemaaf. Bapak. Suka? Oh, terharu. Ya baik. Oh, empati ya. Berarti lembut hati Pak. Terus Pak, sifat Bapak apa? Ragu-ragu. Apa? Oh, ragu-ragu. Bapak, sifat Bapak apa? Egois, tidak sabar. Bapak, Pak RT, tidak sabar. Nah, bagaimana menanggulangi sifat itu? Pertarusan lah gitu kan? Kan tadi terus taruh sih ya. Bapak sudah menanggulangi tidak sifat buruk Bapak dengan tadi disampaikan? Jangan sampai tidak terselesaikan. Khawatir sifat buruk yang tadi Bapak sampaikan itu menjadi pelampiasan kepada orang. Makanya kenapa orang itu ya, di jalan nih bledog ya. Ya, kalau luar kan berarti di sini ada bahasa tadi, ada yang jawab introspeksi ya. Ada di sini bahasan tentang muhasabah nafsi ya, muhasabah. Makanya bagaimana nih di kalangan psikolog tuh begitu Pak. Faham tidak dengan jiwa. Ya, paham tidak dengan jiwa. Kalau memahami pasti akan ada penanggulangan. Penanggulangan itu akan bermanfaat kepada diri dan kepada orang lain. Kenapa kita perlu berakhlak kepada diri? Karena kita bersinggungan Pak, berhubungan dengan orang. Ya, dengan orang. Betul, dari makhluk sosial. Makanya kenapa dina subuh ada doa anu kamarnya, doa keluar rumah, dipastikan rumah itu untuk kan namanya rumah teh maskan.
Ya, maskan. Rumah namalin rumah tuh mabit, baitun, mabit, maskan. Maskan teh asal kata dari sakan. Sakan tuh tinggal. Maskan isim makan. Jadi tempat tinggal. Tina Quran surat Ar-Rum 2 hiji ayat kata sakinah kan? Sakinah berarti tenang kan? Rumah itu tempat ketenangan. Ya, tempat ketenangan. Jika rumah ini tempat ketenangan, berarti penghuninya harus tenang gitu. Kenapa harus tenang? Berarti memahami jiwa. Ya, memahami jiwa. Makanya ketika rumah itu paham tentang konsep rumah, kan rumah itu dalam esensi ekonomi kebutuhan primer kan? Kebutuhan pertama ya, pokok kan? Sandang pangan papan kan? Kenapa itu? Karena ini tempat untuk ketenangan pertama. Di Gatsu tiap dinten Pak, aya sepuh teh, tetapi nggak ada dorong gerobak Pak tiap dinten. Enjing tepang tadi tepang sonten teh tepang di lebetna teh aya kemungkinan istrinya deh, kemungkinan istrinya ya canak ayah barangkali kemungkinan istrinya gitu. Kemudian saya lihat kok setiap hari itu dilakukan secara perilaku sosial seseorang itu bisa terbaca dari pola kehidupannya sesuatu yang diulang-ulang. Jadi kalau seseorang ingin membaca seseorang, lihat pola perilaku yang dilakukan kemudian berulang. Kebiasaan. Makanya abdi di dunia pendidikan tahu Pak pola perilaku anak. Tahu ketika dihadapkan di sekolah bisa memetakan pola kehidupannya di rumah. Pas beritahu iya betul. Ternyata orang tuanya tidak perhatian kepada anak. Kenapa anak temperamen? Kenapa anak suka marah-marah? Bukan. Karena hatinya tidak hadir kepada anak. Perhatian, pengertian, kelembutan. Betul Pak, tidak hadir Pak. Kurang care. Jadi hadir bukan jasad Pak. Hadir jiwa raganya hadir. Anak akan cenderung perhatian, tenang, mentalnya tenang, emosionalnya juga stabil. Hanya ketika ada anak yang di luar lingkungan keluarganya, dia terkadang tidak stabil karena orang tuanya, kehadiran orang tua, baik di ibunya, baik di ayahnya. Broken home. Maka pola ayah dan ibu itu pola yang menggabungkan bagus Pak. Polanya digabungkan jika ada satu anak kemudian ayah tidak ada, hanya ibu saja, ketegasan hilang. Ayah saja ibu hilang, kelembutan hilang. Makanya syukuri, nikmati keberadaan kita lengkap ya, kemudian ada anak, maka pastikan manfaatkan. Nah, balik lagi kepada diri. Jadi sebelum kita melakukan suatu interaksi kepada seseorang, maka pahami dulu jiwa kita. Ya, tadi sifat apa saja kemah ku Bapak diseratkeun Pak. Ya, diseratkeun ku Bapak teh. Tah ieu teh kanggo bahasan Bapak engke tahajud, Pak. Gitu. Jadi Bapak tahajudnya nyandak sesuatu perilaku buruk Bapak yang sekarang hari ini. Ku Bapak teh tuliskeun saya apa lakukan terus. Kakek sholat dalam sholat malam baca lagi Pak. Itu pola perubahan tadi Bapaknya berubah ya. Pola perubahannya lebih cepat. Pola perubahannya. Itulah satu kondisi ternyata manusia itu harus tahu dirinya. Tina hadis qudsi kumaha? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maksudnya, barang siapa orang yang mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Tapi Imam Ghazali teh sering mengutarakan itu. Nah, makanya bab-bab tentang psikologi penting. Buat siapa saja, khususnya yang akan menjadi orang tua.
kemarin saya mempertemukan namanya anu bade nikah ku abdi dipertemukan rekan abdi gaduh akhwatna. Kemarin saya pertemuan tapi tidak dihadirkan akhwatnya karena ingin memastikan bahwa seorang ya ta'aruf Pak, ta'aruf kan, dipastikan bahwa kondisi seseorang yang akan menikah itu harus dipastikan emosinya stabil, ilmunya juga stabil. Hal-hal itu harus ada di masjid ternyata Pak, harus ada di masjid. Makanya kenapa di masjid itu apa namanya, yang semangatnya adalah usia-usia kita bukan usia-usia remaja, karena kemungkinan kebutuhan remaja itu tidak terakomodir di masjid gitu. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh remaja? Kebutuhannya itu Pak ya, kebutuhannya ingin didengar curhatannya gitu kan. Makanya hadir di masjid agar kemudian apa? Agar kemudian remaja itu melihat kondisi masjid ternyata terakomodir masalah saya. Itu adakan kajian pranikah agar kemudian anak-anak remaja siap untuk menikah. Berapa jumlah waktu kemari Covid Pak? Mungkin Pak DKM berkutat di pejabat publik tahu Pak. Ya, berapa gugatan itu berarti perempuan yang menggugat cerai kepada laki-laki ya, bukan cerai, bukan talak ya. Ekonomi kan? Ekonomi. Berarti ada ketidakpercayaan pasangan terhadap laki-laki. Kabupaten Bandung tos dugikeun ka 5.000. Duka beres duka tentu gitu. Iya, kamera rencangan ge sami nggugat istrina padahal tos nikah nu katilu gitu deh. Itu yang menggugat pasangannya Pak, bukan dianya. Ayeuna yang dipangmilarikeun hese. duka kan ieu mah hese Pak. Duka kumaha. Tapi anu kamari mah rada kitu Pak. Kadang nepungkeun teh aya jalanna gampang. Aya nu hese. Hese. Nah, kita bahas Pak ya. Akhlak seorang muslim terhadap diri. 1. Al-hirsu, peduli, ala salamati, atas keselamatan, dinika, agamamu, minasyirki, dari perbuatan syirik, wal bid'ai, dan perbuatan bid'ah, wal ma'asi, dan perbuatan dosa. Nah, Bapak sok ka tempat-tempat anu syirik teu? Henteu nya, checklist aman Pak. Bapak sok melakukan perbuatan bid'ah tidak? Apa itu bid'ah? Nah, perkara baru dalam agama. Bid'ah itu al-amru al-muhdatsu, perkara yang baru, alladzi lam yakun alaihi sahabah wat tabi'in, yang di dalam hal yang baru itu tidak diikuti oleh sahabat dan para tabi'in. Kemudian walam yakun mimma iqtadahu ad-dalil asy-syar'i, yang tidak dapat dibuktikan dalil gitu. Makanya nanti Bapak wajib belajar usul fikih Pak. Wajib Bapak agar kemudian Bapak teh tahu kayak kuabe disebutkan pertarusan apa dalil sholat gitu ya, dalil sholat. Jadi Bapak harus tahu, ketika Bapak tahu mengetahui hukum syariat, berarti Bapak masuk klasifikasi mutabaah, mengikuti itibate namina. Jadi itibate ngelakukan tapi terang hukum syariatna gitu, bukan hanya melakukan tapi tidak tahu hukum syariat gitu. Bisa kemungkinan Bapak akan tergerus kepada ibadah yang kebanyakan orang. Upami tos tergerus ibadah yang kebanyakan orang, Bapak heseng ke ngeureunana datos kieu di kapungkur di Masjid Al-Kausar mah tos kieu. Tah gitu Pak gitu. Hese robah gitu.
Muhun kuat. Ketika hal itu dirubah, maka akan jadi ada moral sosial, Pak. Ya. Jadi hukuman nanti orang-orang masyarakat itu da ieu mah beda sorangan, cenah itu mah beda sorangan. Ulah nah jadi gitu Pak kayak masyarakat teh. Mohon karena mayoritas. Makanya hukum itu akan menjadi dipastikan penguat suatu tatanan sosial. Maka hukum itu harus upami bag-bagan ibadah mah wayahna we Pak tunduk Pak. Gitu. Tunduk karena urusan agama Al-Qur'an sareng sunnahna nya sunnah teh kanu kamari naon dihartoskeun? Sunnah teh. Nah, yang menjadi habit kebiasaan Nabi gitu, kebiasaan Nabi. Nah gitu orang teh ibadah teh nyontoh saha? Nyontoh Nabi. Gitu. Ada niatan selain mengikuti Nabi? Ada nggak usaha itu tidak mengikuti Nabi ibadah? Pasti ada ya. Pasti ada di perjalanan ada Pak. Makanya ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah saum seimbangkan Pak sareng ilmuna gitu. Jadi kayak Bapak pamil sholat, nah kita sholatnya terus kahatam gitu. Bapak ibadah saum, kita saum teh terus hatam. Bapak ibadah zakat, kita zakat terus hatam. Itu mohon. Makanya kayak Bapak di dasaran heula Pak, supados nanti ketika berdiskusi Bapak punya pondasi ilmu yang kuat. Tuh, jadi tuh ngelar ngidul, cek anu, cuk gitu. Jadi bahasa imamah kila wakila. Nah, gitu. Kedua, dosa. Nah, Bapak sudah dipastikan aya nama Pak tos resep ka masjid, tos resep milarian ilmu, Bapak membatasi diri ke mengunjungi tempat-tempat dosa. Tempat-tempat dosa wayahna Pak nusok salat mah ayeuna nusok salat masih weh ngariung ngumpul sareng jalmi-jalmi tara salat gitunya sok sanaos urang salat anggar weh gitu ya kabawakeun. Tetapi yang namanya interaksi boleh tidak? Boleh. Interaksi mah Pak boleh. Tetapi kalau sering-sering teuing mah akan kemudian iya bakal kacandakeun. Nuhun. Apalagi Bapaknya sering nyumpingan tempat-tempat yang jauh dari zikir ya. Jauh dari zikir, dugikeun ka zikir nage lepatnya. Kan zikir teh mengagungkan Allah. Ayeuna zikir disebutkan mengagungkan Allah tapi dirinya tidak sholat. Zikirnya manfaat kan Allah itu kan maha mulia, tempatnya, zatnya, hakikatnya maha mulia. Sekarang gua Bapak disebutkan nama Allah di tempat-tempat yang buruk itu. Jadi bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala hadir, kemudian kehadiran orang itu menyebutkan di tempat buruk? Gapleh, ceplak gitu. Alhamdulillah. Kumaha teh? Cik kumaha? Ya, keur mataran salat. Mohon gitu. Nu kadua nya tiap dinten Jumat Pak abdi ngalenggu ka Antapani seueur Pak nu nyandak-nyandak karung bersih keneh karungna teh. Ya. Terus dibasihan nyebatkeun weh alhamdulillah. Padahal dirinya tidak sholat. Makanya Pak dipastikan zikir itu yang pantas adalah Bapak. Ya, apakah mereka tidak pantas? Pantas Pak. Lebih baik ya perkataan itu diucapkan zikir walaupun dalam keadaan fisik ya tidak menjalankan ibadah. Makanya yang paling tepat tuh Bapak. Tempatnya terus ada di masjid, diri dalam keadaan bersih, baju dalam keadaan bersih. Kemudian Bapak juga ada niatan mengagungkan Allah. Makanya zikir di masjid itu paling utama. Itu paling utama. Makanya zikir yang yang seburuk-buruk tempat seseorang berzikir itu kan pasar kan? Pasar. Kotor kan? Kotor.
Nah, makanya zikir itu ketika Bapak mengucapkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, pastikan satu tempat. Tempat ketika menggunakan dengan tempat yang benar ya. Kemudian waktu, kemudian diri. Makanya sebaik-baik zikir adalah di masjid. Itu. Nah, satu yang Bapak harus lakukan adalah Bapak peduli atas keselamatan agama Bapak. Itu. Yang pertama, betul. Tadi disebutkannya apa yang harus Bapak lakukan ketika Bapak mencintai diri, maka oleh penulis itu didahulukan adalah yang pertama adalah Bapak harus menyelamatkan diri Bapak ya, keselamatan diri Bapak akan agama. Agama dugikan kaya doa nanya 10 doa permintaan ketika Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Terus 10 ya 10 terus deh. Yo orang hitung Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, terus wa'afiatan 2 tilu 4 genap 7 8 salapan wal afwa indal hisab 8 10 teh 9 10 9 10 ya wal afwa hisaunya wal afwa itu pemaaf, hisab perhitungan 10 Pak 10 eta tacan kantos ku abdi dipilarinya eta doa hadis atau doa ulama, tapi secara umum doanya baik ya, doanya baik. Hiji, Bapak menyelamatkan diri Bapak akan keselamatan agama dari mana? Satu, dari perilaku syirik. Ya, perilaku syirik, orangnya musyrik ya. Islam orangnya muslim gitu ya. Kemudian perbuatan bid'ah, hati-hati Pak, nanti perilaku ibadah harus didasarkan dulu sesuai dengan keterangan. Wayahna Pak, eta mah teu aya tawar-menawar dina bag-bagan ibadah mah. Itunya upami dongkap agama ti Nabi ikuti, upami sanes ti Nabi wayahna kantunkeun. Margi da bag-bagan ibadah mah kitu papantes nage. Sanes pantes nya gitu. Engke Bapak bakal bersaksi ketika ibadah yang Bapak lakukan itu sesuai dengan keterangan Nabi. Kemudian dosa itu perilaku dosa kita, baik dosa hati, dosa lisan, dosa perilaku kita, atau dosa-dosa bisa kemungkinan kenapa doa-doa kita lama untuk diijabah, kemungkinan dari makanan Pak. Ya, makanan. Dalam surat Abasa kan ayat wal yanzuril insanu ila tu'ami, maka hendaklah kalian memperhatikan atas makanan ya, makanan. Makanya makan itu nanti ada pola waktu ya, ada pola waktu ketika berhenti makan jam berapa ya. Nah, makanya makanan itu akan kemungkinan juga berpengaruh. Seueur teuing gula bakal males Pak ya, bakal diabetes. Seueur teuing gula males, otak juga tidak bisa berpikir, lebih banyak gula itu. Nah, makanya porsi protein, gizi itu juga harus seimbang diperhatikan. 2, teruskan Pak. Tanqiyatul qalbi, menyucikan hati. Minal amrodi, dari penyakit-penyakit. Kal hasadi, seperti hasud, dengki. Wal hikdi, kebencian. Wal baghdai, dan kemarahan. Bapak sok kesel? Oh, sok. Manusiawi? Bapak sok iri dengki? Sok. Ya. Nah, pertarosana dengki itu sebabnya apa ya? Ada faktor di dalam diri atau di luar diri? Luar diri. Ya. Yang timbul di antara bukan komunitas kita ada yang lebih ya berat diri gitu.
Jadi ternyata itu penyakit hati, Pak. Iya. Penyebab dengki itu satu, Bapak kurang percaya diri. Kenapa Bapak kurang percaya diri? Karena tidak dilatih dirinya. Ya, celenceng we eta tanggi ranking kahiji barangkali hendak. Oh, nah si awalnya ranking katilu. Gitu. Karena percaya diri itu dilatih, Pak. Ya, anak-anak kita keluar rumah harus dilatih di rumah. Jangan sampai jadi bahan bully. Kenapa? Anak kita tidak percaya diri. Ketika masuk pada lingkungan sosial yang banyak, pastikan anak kita itu punya skill agar kemudian dia percaya diri. Ketika dia percaya diri, hilang tuh dengki. Dua, ada kemungkinan perbandingan sosial, Pak. Perbandingan sosial akan menyebabkan dengki. Kemudian ketidakpuasan hidup biasa nama. Makanya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kumaha tah saur Nabi menyikapi tentang dengki? Sing emut innal hasada yakulul hasanat. Sesungguhnya dengki itu akan memakan kebaikan. Kama yakulul hatab finnar. Sebagaimana membakarnya kayu bakar dengan api. Jadi upami ada sifat dengki, hancur Pak amal. Itu hancur. Di hati-hati Pak. Makanya dua Pak, satu kegiatan kita, fokus kita adalah tazkiyatun nufus. Gitu. Jadi semakin Bapak rajin ibadah ke masjid 5 waktu, ditambah pengawasan Selasa sareng Sabtu, Bapak harus setiap hari Pak ngebersihan hati deh, setiap hari gitu. Kebersihan hati deh. Istighfar. Makanya ada 8 pintu rizki, salah satunya membaca istighfar. Jadi upami Bapak rizkina hese wae, tak amalkan Pak istighfar tina surat Nuh Pak. Surat Nuh. Surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada Rabbnya, istaghfiru, kami memohonkan ampun kepada umatku. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yakin Nabi Nuh teh bahwa Allah yang akan memberikan ampunan kepada umatnya. Jorojoi Pak dirinya teh yursilis sama alaikum midrara. Jadi rizki Allah mah ya Pak ente langsung ujug-ujug jelug di luhur teh mobil tah gitu. Ya, gurau gitu ya ente. Tetapi Allah menciptakan dulu Pak ya ekosistemnya. Ya, ekosistem dulu Pak, betul lingkungan. Turun Pak tah air ya yursilis sama luhur-luhurnya yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Kemudian ditambahkan ketika turun hujan, ya yumdidkum bi amwal, turunlah rezeki. Dugikeun ka teka emutnya eta nu nyiptakeun aqua cai di wadahan. Gitu kan? Kan ayeuna seueur Pak, merek-mereknya tah gitu. Ah, gitu seurnya. Yumdidkum bi amwalin wa banin. Ya, ternyata itu tadi Pak. Harta sudah ada, ekosistem alam sudah disediakan. Kemudian manusia dengan akal pikirannya mampu melakukan potensi ke ekonomi, lalu terciptanya anak. Jadi seueur anak teh Pak bagus untuk meneruskan ekosistem hidup manusia. Gitu. Ya, agar tidak punah. Gitu, agar tidak punah. Jangan ada banyak rezeki. Ya, terus ganti lo Pak. Al-bu'du menjauhi an amakini dari tempat-tempat al-fitani fitnah likai agar supaya tanju terhindar min khotoriha dari bahayanya. Kantos Pak tuh barangkali abdi sekolah cuman ikut-ikutan saja, ternyata digerebek polisi Pak. Digerebek polisi itu ada sindikat narkoba, padahal tekanan narkoba cuman jadi kambing hitam. Jadi si mohon aya disimpan we tina sakuna, pas dijaring kena Pak ya, pas dijaring kena dia, jadi dia tersangka. Maksudnya apa? Maksudnya ini Pak, jauhi tempat-tempat yang menjadikan fitnah itu. Nah makanya hati-hati terjaring.
Makanya hal-hal yang tempat-tempat anu araneh mah Pak, upami Bapak menguji iman mangga. Bapak bade nguji iman Pak, bade upami bade tebus sakieu Bapak ka Pasar Baru engke 2 meter hiji seueur aya nu ngalanggung kiri dan kanan. Abdi kantos tuh nuju ya. Ku abdi cobian lurus Pak, nuju kuliah kene abdi ya, nuju kuliah kene di Uninus ada tata isi Jabi. Tabuh 8 keluar ngalanggung ka dinya. Atuh ka dieu heula. Tapi masih aya kene Pak. Aya sok. Milih bade nguji iman. Pasar Baru. Pasar Baru. Ya nguji iman. Tapi dalami-lami mah pasti bakal kagoda Pak. Pasti bakal kagoda. Mata ulah Pak. Ulah gitu. Teruskan Pak. Opat muhasabatun nafsi. Introspeksi diri. Detak tasyifa agar menemukan wayubuha kesalahannya. Summa kemudian tabda'a memulai bi islahiha memperbaikinya. Nah, tadi Pak, bagaimana cara muhasabah nafsi tadi Pak? Apa yang menjadi kebaikan Bapak telah seratkeun, apa keburukan Bapak seratkeun. Oke, hadirkan di sepertiga malam. Sepertiga malam itu waktu yang tepat Pak, agar kemudian nanti Bapak menjalani aktivitas siang itu Bapak dalam keadaan percaya diri. Itu makanya hal-hal ini harus dilakukan. Abdi ge sami Pak, kadang belang bentong weh gitu weh. Aya nuju sibuk ke sekolah sibuk hilap weh. Tapi walaupun 2 rakaat Pak, walaupun 2 rakaat. 2 rakaat. Bade ngusir setan heula? Mangga atuh azan heula. Ya, salat malam, tahajud dan witir Pak. Witir. Jadi nanti ada qiyamul lail. Qiyamul lail itu Bapak menghidupkan malam tanpa dengan harus tidur dulu. Kalau Bapak tidur dulu namanya tahajud. Kemudian qiyamul lail di waktu Ramadan namanya tarawih. Ya, tarawih. Kemudian untuk kondisi witir, Bapak bisa melaksanakan witir di setelah waktu Isya. Itu boleh. Karena ada hadisnya. Ada 3 perkara ya yang Nabi SAW itu menjaga hal itu. Salah satunya melakukan witir. Ya, witir. Nanti setelah itu Bapak melakukan sisanya tahajud. Tidak, karena sudah witirnya. Itu karena witir itu penutup sholat. Gitu. Penutup sholat. Cuman witir tiasa 2 teknisnya. Tiasa sebelum tidur, tiasa setelah yang tadi ya rangkaian tahajud lalu witir. Gitu. Boleh, namanya lagi witir. Itu witir. Ya. Ya, pome kabar subuh ada hadis yang umum. Rakaataini ba'daha, rakaataini ba'daha, rakaataini ba'daha. Gitu. Sabaraha jumlahna? Eta mah teu aya batasanna eta mah. Hadis eta mah. Upami hadis Aisyah aya batasan. Hadis Aisyah itu salat malam di luar atau di dalam Ramadan itu Rasulullah SAW itu melakukan 11. Mangga eta mah hadisna mana? Dua-duana ge sami. Nah, dan lah Pak. Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب هذه الأداة القائمة محمد استغفر وبعث مقاما محمودا الذي teraskeun mujahadatun nafsi bersungguh-sungguh dalam diri alal a'mali untuk beramal as-salihati yang baik. Nah, yuk uluran pada kaim Pak. Berusaha sebanyak-banyaknya beramal soleh. Iya, ayat. Qala ta'ala, berfirman yang maha tinggi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa inna Allaha lama'al muhsinin. Nah, mengapa diajar Pak? Abdi Arabna, Bapak terjemahna. Walladzina yang jahadu berjihad, mereka berjihad. Aya ieu nya aya domirna wau tah. Aya domir fa'il. Fina untuk kami, ya untuk kami, lanahdiyannahum pasti kami nakna. Nah, kemudian ihdiyannahum menunjukkan mereka, ya subula jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Nah gitu Pak. Jadi yakin upami Bapak sumpingna di bumi ka masjid kanggo ngaos, yakin aya Allah. Ya. Upami Bapak bekerja dengan baik kemudian dengan cara yang baik, yakin aya Allah gitu. Yakin aya Allah. Nah, di mana ayatna? Iya ayatna. Itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kumaha upami Bapak menemukan kesulitan? Badai frustasi. Bagaimana Bapak menemukan kesulitan? Yakin tina surat Al-Insyirah, Pak. Ya. Inna ma'al usri yusran. Kemudian fa inna ma'al usri yusran. Tinggal Pak. Tadi tulisnya.
Kalimat inna ma'al sesungguhnya beserta al-usri ayat alif lamnya. Setiap ada kebaikan, Kesulitan. Nah, tinggal Pak. Tina kalimat al-usri ayat alif lam, kabayang alif lam? Al-usri ayat alif lam? Aya. Kesulitan berarti ieu teh nandakeun kata khusus. Ya, kata khusus teh ma'rifah, berarti tuduhnya satu berarti Pak. Ya, satu. Kemarin kita bahas tentang ar-rusul kan, ar-rasul. Kan rasul-rasul aya alif lamnya. Nah, saha ar-rasulna didinya? Muhammad kan, Nabi Muhammad. Nah, berarti ini sama. Ketika ada alif lam itu menunjukkan satu kata khusus. Inna ma'al usri sesungguhnya beserta satu kesulitan. Yusron. Nah, kalimat yusron ayat tanwin aya. Nah, tanwin teh nuduhkeun kana nakiro. Nakiro teh umum. Umum. Jadi kemungkinan begini, Pak. Sesungguhnya seseorang yang disertai satu kesulitan maka akan banyak kemudahan. Gitu. Nah, bahasa Arab artinya gitu. Jadi ketika ada tanwin itu nakiroh Pak. Artinya apa? Artinya di sini Bapak jangan putus asa dengan satu kesulitan. Satu kesulitan itu di hadapan Bapak akan ditampakkan satu jalan-jalan kemudahan. Itu. Mad iwad. Ayat ya. Mad iwad, mad itu panjang. Mad itu itolatus saut. Mad itu panjangnya suara. Ya. Iwad itu pengganti. Pengganti tanwin menjadi fathah alif. Ya, alif a ya. Yusron jadi yusro. Gitu yusro. Tidak berlaku untuk domah, tidak berlaku untuk kasroh. Jadi mad iwad mah khusus untuk fathatain. Ya, fathatain. Tina kitab Fathul Atfal, kayak Bapak diajar. Kitab dasar kanggo tajwid namanya Fathul Atfal. Ajeng kana jajariyah, Pak. Ya, kana jajariyah. Panjang kene lagu teh. Tanya, nah gitu. Engke Bapak saatos narengsi tina tajwid teraskeun Pak kana ilmu qiraah. Ilmu qiraah teh engke Bapak diajar riwayat hafaz, Pak. Riwayat hafaz engke aya ayat-ayat gharib. Ayat-ayat gharib, ayat tahsil, ayat imalah, ayat nakal, ya, ayat saktah. Tina hafaz cuma sedikit. Nanti riwayat itu hafaz itu berguru ke Imam Asim. Imam Asim punya 2 murid, Hafaz sareng Syu'bah. Di Syu'bah nanti ada bacaan-bacaan yang tidak saktah di hafaz tapi saktah di hafaz. Tidak saktah di Syu'bah tapi saktah di hafaz. 4 surat Pak. Satu Al-Kahfi, Al-Mutaffifin, kemudian Al-Qiyamah, sareng Yasin. Ya, eta nu saktah. Tetapi di riwayat Syu'bah itu tidak disaktahkan. Naon saktah teh? Saktah teh berhenti sejenak tanpa bernapas selama 1 alif atau 2 tanda harokat. Itu. Tetapi riwayat hafaz itu mensaktahkan bacaan-bacaan 2. 1 bacaan ketika surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Maka ada 3 cara baca. 3 cara baca. Abdi terangnya nuju dikaji. Karena sana dikaji. 1 al-waqfu bainahuma bidunil basmalah. 1 cara baca surat Al-Anfal ke surat At-Taubah adalah waqaf, kemudian waqaf 2 surat tanpa basmalah. Yang kedua, al-waslu bainahuma bidunil basmalah. Mewasalkan, melanjutkan surat Al-Anfal tanpa basmalah. Dan yang ketiga, saktah bainahuma bidunil basmalah. Saktah di 2 surat kemudian tidak dengan basmalah. Itu cara nate Pak. Ya, atau bahasa sareng Al-Anfal. Aya deui saktah teh tina kata halaka maliyah halaka. Eta teh surat naon nya? Surat Al-Qiyamah gitu. Eta ge sami tiasa saktah. Ya, maliyah halaka gitu.
Oke, cara baca Al-Quran. Nah, itu mah pengetahuan saja. Kayak detail nama tos mulai. Ieu teh salah nama upami dikurikulumkan sebagai kurikulum pemula dulu ya. Kenapa harus bahasa Arab? Karena abdi sedang merangkai bapak-bapak untuk belajar nanti pembelajarannya full bahasa Arab. Itu. Itu banyak. Ano itu? Teruskan, Mbak. Kena 6. 20 menit deh banyak. As-sabru. Sabar. Ala ta'ati. Dalam ketaatan. Qala ta'ala, berfirman yang maha tinggi, wastabir li'ibadatih. Wastabir, dan berteguh hatilah li'ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Kieu Pak, wastabir teh asal kata dina wastabir ifta'ala ya, wazan teh asal kata nama tina wazan sobaro ya, sabar keneh gitu kan. Akan tetapi ingin ada tingkatan sabar yang lebih level tinggi, maka ditambahkan tak di tengahna. Jadi wastabir. Karena huruf shad itu huruf istilah, huruf yang terangkat pangkalidahna ka luhur, orang-orang Arab tetiasaeun. Maka dialihkan satu tempat makhraj tak to sareng dal kan? Satu tempat makhraj, Pak. Maka diganti dengan to. Wastabir. Jadi ketika Bapak baca Al-Qur'an ada kata wastabir, berarti tingkat tinggi sabarna, Pak. Ya. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum Hajron Jamila Al-Muzamil. Muzamil ya, Al-Muzamil. Nah, gitu. Sabar. Pindah dengan cara yang lain. Nah, gitu. Ayat Pak, ayat napa? Tina surat Toha. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka kepada anak-anakmu, keluargamu, gitu ya. Bis sholati, untuk salat. Wastabir, dan sikapilah dengan sangat-sangat sabar gitu. Ya. Abdi mah gampang banget. Tadi barangkali tesarolat gitu Pak. Abdi lebat ke kelas temu hiji. Atau abdi teh ngatosan heula. Beurang teh Pak lalaki hunggul. Beurang teh sarolat duka tadi itu mah. Ternyata hareureuy deui. Tapi sarolat Pak. Barangkali batur mah atau serengse. Tapi barangkali nyari Pak teu tiasa sakit ya Pak. Barang teh antosan nilainya main heula. Gitu. Ahulang heula nya. Barangkali urangnya itulah kata wastabir. Makanya level tinggi sabarna. Ya. Level tinggi. Tah sifat sikap yang harus Bapak lakukan kepada diri Bapak, sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar we, Pak. Santai we. Subuh-subuh tutudubun nganggo sarung. Jadi kan tenang we kasakal ka besar. Itu Pak, sabar dalam ketaatan. Teruskan Pak. As-sabru, sabar anil maksiati, dalam menjauhi maksiat. Li'anna sabra, karena sesungguhnya sabar, anha, menjauhi maksiat, aisaru, memudahkan, minas sabri, dari sabar, ala adzabillah, dalam menanggung azab Allah yang maha tinggi. Nah gitu Pak. Lebih gampang maksiat, lebih gampang taat Pak. Siat mah gampang ya. Karaos Pak. Maksiat mah gampang ngawalan, lamun taat mah hese ngawalan. Hese ngawalan apa? Nah, aduh, di sasi hiji 1447 Hijriah enak sasi keberapa hiji? Rebel awalnya. Akhirnya sasi kalima berarti. Sasi kalima Pak. Sasi kalima. Sisi salapan pada puasa deh ya.
Gitu. Angger we bolong kene one day one Tuesday bolong kene tapi da bolong nate antawis Sabtu jeung Ahad. Bolong nate di dinya we terus Pak ya sasih kahiji Muharram kirang 5 juz Pak sasih Safar kirang 4 juz tos rada naik padahal nya sasih katiluna 6 juz malah mundur kamari Pak dugikeun ka juz 22 8 juz deui henteu kitu we Pak. Jadi rencanakan Pak ibadah teh supados naon gampil ke upami teu direncanakan mah henteu gampil. Makanya ini ya sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menjalankan ketaatan. Teruskan Pak, al-qiraatu membaca fi siyari biografi al-anbiya'i para nabi was-salihina para orang ulama soleh lil iqtida'i bihim untuk mengikuti teladan mereka. Nah, rekomendasi kitabna namina Hilyatul Aulia. Ya, Hilyatul Aulia sabaraha jilid aki. Eta teh pamengagaleh sekitar 4 jutaan. Nah, ini kisah-kisah para orang-orang soleh. Tina kitab Hilyatul Aulia terus diterjemahkeun na mah. Hilyatul Aulia. Ya. Eta mah ya, sahabat aya, tabiin aya, dugikeun ka apa namanya? Kisah-kisah di zaman dinasti ge aya. Aya kitabna Hilyatul Aulia. Tapi teh incerana ieu kitab ieu ya. Nah, lumayan awis Pak. Teruskan Mbak. Ad-du'a'u berdoa bi ayyusliha agar memperbaiki Allah nafsaka jiwamu. Qala ta'ala berfirman yang maha tinggi Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib, niscaya mengabulkan Allah lakum kepada kalian. Seueurkeun doa nu 5 waktu mah Pak sudah jadi otomatis banyak. Iya permasalahanna di luar 5 waktu ini. Bapak tos direncanakan tacan doa-doa di 5 tempat ini. Makanya rencanakan Pak. Bagaimana cara berdoanya? Satukan dengan aktivitas Bapak. Bapak nuju keluar motor, ninggal jalmi doakan ke Bapak. Karena bisa jadi orang-orang itu ya saudara-saudara kita yang tidak kenal dengan kita atau yang kenal dengan kita adalah orang-orang terbaik yang mendoakan kita di saat kita tidak tahu. Tah pangse aya saena jalmi eta Pak. Mendoakan orang yang tidak diminta untuk didoakan. Gitu. Makanya sing berehan karena doa apa Pak? Karena apa? Karena kebaikan itu di surat Al-Isra Pak. In ahsantum falaha. Kebaikan itu akan kembali kepada diri. Gitu Pak. Ras. Ikhtiyarus sadiqi. Memilih teman. Alladzi yang yakhshallaha. Takut kepada Allah. Li'annal mar'a karena sesungguhnya seseorang itu ala dini bergantung pada agama khalilihi temannya. Nah, yana seueurkeun teman-teman soleh. Jadi pamit teman-teman soleh itu perkataannya pasti Al-Qur'an, Pak. Jadi upami pas ngobrol anu kaluarna Al-Qur'an tah eta teman urang. Tapi upami ngobrol
Antara gibah jeung kritik teh tidak bisa dibedakan. Mana gibah, mana kritik. Ya, beti. Ya, beda tipis gitu. Mana kritik, mana gibah. Makanya siapa orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya syairkan orang-orang yang betul-betul takut. Maka riungan-riungan seperti ini itu hal yang jarang, Pak. Ya, makanya satu sisi yuk kita pastikan jangan sampai ada kesombongan di dalam hati kita. Jangan sampai ada kebanggaan dalam ibadah kita. Hati-hati, Pak. Selamatkan ibadah kita dari mulut-mulut yang gatal untuk menyampaikan kepada orang lain. Jempling we, Pak, jempling, Pak. Jadi upami orang bade ngabanggakeun stop. Gitu. Ya. Kenapa? Karena dipastikan kita tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang kita sampaikan pada dasarnya sedang menabung aib. Dosa, salah, itu teh sedang nabung aib orang, Mbak. Ya, sedang nabung aib orang. Kemungkinan ditampakkan di dunia, kalaupun tidak ditampakkan di dunia, ditampakkan di akhirat. Riweuh banget terus di akhirat. Ya, makanya aib-aib kita, kesalahan kita, kesalahan orang lain tadi ada pemaafnya. Siapa pemaaf tadi? Bapaknya, jadilah orang pemaaf, Pak. Surat Al-Imran. Wal afina anin nas. Gitu ya. Tete ayat naon? Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arratus samawati wal ar. Ayatnya harap nanti alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina ghaidha wal afina anin nas. Gitu. Jadi orang pemaaf itu pada dasarnya hakikatnya dia sedang melari, Pak, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya kenapa Allah tidak terlihat, Pak? Gitu. Kenapa kita harus berbuat baik? Yang tadi benar. Gitu. Jadi alasan Bapak berbuat baik sedang berusaha ditutupi aib Bapak. Gitu. Kenapa Allah begitu baik? Syukur weh kalau yang tadi buka. Gitu. Aib nanti gitunya. Kedua, kenapa Allah tidak terlihat? Bisa dijawab dengan logika tidak? Sampai saatnya pada hisab. Hisab. Baik. Belum sampai pada hisab. Berarti keyakinan Bapak Allah tidak terlihat masih iman tidak? Masih. Pertarusannya ulang lagi ya. Kenapa Allah tidak terlihat? Bisa dijawab tidak dengan logika? Karena Allah ada. Bentuk Allah ada? Ciptaannya ya. Ciptaannya. Bagaimana manusia merasakan kehadiran Allah? Ada satu ibadah. Ibadah nate unik, Pak. Bagaimana bisa merasakan keberadaan Allah? Jawabannya satu, zikir. Jawabannya zikir. Zikir teh nya. Nah, setaacan karena definisi mengingat, zikir teh nyebat, menyebutkan oleh lisan yang naik nanti kepada akal, akal itu mengingat. Jadi, kenapa Allah tidak terlihat? Ada pengganti dari keimanan Allah tidak terlihat, yaitu dengan zikir. Kenapa zikir itu di dalam sholat bacaannya benten-benten ya? Agar kemudian itulah bagaimana manusia, orang yang beriman bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kenawan zikir kedah Allahu Akbar. Kenapa zikir harus subhanallah? Makanya Pak, bagaimana Bapak meyakini Allah tidak terlihat? Ku zikir mah iman ketangkap. Abdi teh melarian jawaban eta kumaha ieu? Pertarusan Allah tidak terlihat, kenapa Allah tidak terlihat? Ya, kenapa Allah tidak terlihat? Pasti ada pengganti ibadahnya untuk Allah tidak terlihat. Ternyata kalimatnya zikir. Ketika subhanallah, akal bisa nyambung tuh, Pak. Memahasucikan Allah Subhanahu wa taala dari sebuah ciptaan. Karena kan benten, Pak.
Ya, nama-nama agama di dunia ini seperti Buddha. Buddha itu nama orang, namanya Buddhis. Ya, Yahuda, ya Yahudi. Yahudi itu nama komunitas namanya. Gitu kan? Yahudi, Yahuda, gitu kan? Kemudian Hindu, kenapa ada nama Hindu? Itu nama wilayah, Pak. Namanya India. Namanya India. Maka hadir Islam bukan merujuk kepada nama orang, bukan merujuk kepada nama tempat, bukan merujuk kepada suatu komunitas. Satu-satunya agama adalah Islam. Itu makanya. Semakin yakin, Mbak. Maka semakin yakin agama-agama yang hadir di dunia ini tidak dikejar oleh akal, putus, Pak. Pasti ada jawabannya, putus. Tetapi Islam semakin jauh dicari oleh akal, semakin masuk ke dalam iman. Gitu. Makanya Pak, apa yang hari ini kita lakukan itu beribadah kepada Tuhan yang tidak terlihat, Allah Subhanahu wa taala, adalah apa? Pasti Allah tengah ayat ibadah nu ganti. Zikir. Makanya bentuk zikir salat. Artinya bentuk zikir salat. Wala dzikrullahi akbar teh salat, Pak. Dan sungguh keutamaan salat itu, zikir di dalam salat itu lebih besar. Kan luhurna utlunya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Itu, Pak. Jadi salatnya zikir paling tinggi, Pak. Nah, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Gitu. Tak eta teh ku abi teh direnung kumaha ieu teh. Agar kemudian umat ini tidak salah dalam mempersepsikan Allah tidak ada, selesai aja. Bahkan bagaimana Allah buktinya ada? Karena ada ciptaannya. Bagaimana merasakan keberadaan Allah? Pasti ada satu ibadah yang Allah berikan kepada kita, itu zikir. Itu. Kenapa zikir paling banyak? Ya, paling banyak di waktu petang, waktu pagi, 5 sholat waktu, kemudian duha, kemudian tahajud. Ya, ibadah-ibadah pasti ada kaitan dengan zikir. Bentuknya apa? Bentuknya bisa dengan sholat. Bentuknya bisa dengan infak. Itu infak juga sama, Pak. Itu bentuk zikir, Pak. Makanya inilah satu pemahaman salafus salih, kunaon zikir teh banyak. Kan itu tadi. Makanya, Pak, hafalkan zikir-zikir dengan maknanya. Dengan maknanya. Zikir yang paling utama itu. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdaluz zikri, seutama-utama ingat kepada Allah, fa'lam, maka ketahuilah olehmu. Ya, ketahuilah teh berarti kan kata alimah itu asal kata dari kata adroka, Pak. Menemukan dulu. Cari dulu, Pak. Cari bukunya baru mengetahui. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itu seutama-utama zikir. Bagaimana diucapkan? Kalimat fa'lam itu diucapkan. Bisa kata fa'lam itu, 1, bisa diucapkan, 2, difahami, 3, dicari, Pak, ilmunya. Kalimat lagi fa'lam, Pak. Ya, cari. Fa'lam tuh ketahuilah. Dari kata alima ya'lamu, mengetahui. Jadi Bapak, kajian hari ini adalah kajian yang untuk proses Bapak menemukan Allah. Itu mencari Allah. Terus bikin kemana gitu. Makanya bagaimana cara mencari Allah? Tinggal ke Nabi. Nabi kumaha tah? Ketika dalam suatu kajian kepada para sahabat, pasti Pak, rujuk nanti ke Allah deui, Pak. Kalau deui. Nah, gitu ya. Nah, itu terkait tentang yakhsyallaha. 11, Pak. Agak 1 menit deui. Teruskan, Pak. Adamul ujbi. Janganlah bangga bi amalika, dengan amalmu, as-shalih yang shalih. As-shalih yang shalih. Qala ta'ala, berfirman Allah yang Maha Tinggi, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada.
walaula dan tidaklah fadlullah karena keutamaan Allah alaikum kepada kalian wa rahmatuhu dan rahmatnya ma zaka tidak akan bersih minkum di antara kalian min ahadin seorang pun abadan selamanya. Jadi upami bapak bade ngabersihan hati kedah hadirkan Allah na kumaha cara ngabersihan hati pasti aya kata Allah istighfar ya astagfirullah da Allah rumasihan ampunan ngabersihan hati. Jadi kalaulah bapak hari ini kemudian istighfar juga Pak bukan hanya selesai di hati, selesai di mulut. Jadi perilaku implementasikan dalam perilaku berarti bapak ngerinan tak Pak dosa-dosana dihentikan. Namun dia yang berpotensi dosa dihentikan. Ada suatu perilaku untuk menghentikan perilaku dosa. Ongko osok istighfar tapi gitu cari santai kemana-mana alat-alat dapur kebun binatang gitu ya. Nah, teruskan Mbak. Al-hidru waspada minal wasawisi dari bisikan al-khawatiri yang membahayakan as-sayyiati keburukan. Ya, hati-hati Pak, ayeuna sudah dibuat media. Jadi media teh sekarang mah bisa meruntuhkan kehormatan orang, bisa juga menaikkan kehormatan orang walaupun tipu-tipu gitu ya. Aduh, insyaallah. Teruskan Pak. Thalabul ilmi mencari ilmu asy'ar'i syariat li'annahu karena sesungguhnya yukhbiruka akan membimbingmu bikaifiyati cara islahi memperbaiki nafsika dirimu. Nah carana kumata carana pilari Pak ilmu syariat. Nah makanya ilmu syariat ini tadi Bapak membade terang-terang hukum usul fikih, Bapak membade kana ngaos tafsir Quran wayahna Pak ulumul Quran heula, Bapak bade ngaos hadis wayahna mustalah hadis. Itunya dibuat dipersiapkan pola dasarna supados henteu kaget Pak otak teh gitu. Jauh mentok weh otak teh. Makanya pastikan cara belajar benar ya, cara belajar benar. Sistematis. Abdi ge ngemut nyalira ieu teh kumaha carana? Kok naha lami-lami teuing masantren tapi teu bisa-bisa kan kitunya. Ternyata di sini satu Pak sulit untuk merelasikan pola dasar. Jadi ngaos teh langsung ngejeleg kana tengah-tengah gitu ya. Tapi pola dasarnya tidak dibangun. Nah, pasti akan kesulitan. Makanya bersyukur abdi Pak ditepangkeun sareng guru-guru yang beragam Pak. Beragam Pak. Beragam di tradisional aya ya, di modernis aya gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya diri sendirilah yang nanti membuat pola. Ya, pola. Makanya yang dihadirkan, yang diajarkan kepada umat itu yang esensina gitu. Nu esensi yang bukan esensi mah jangan dulu. Khawatir menjadi pola atau jadi pola mahese gitu, pola mahese. Teruskan Pak, opat deui an-nafsu jiwa tahtaju membutuhkan li syai'in sesuatu minal mubahi dari perkara halal likaila agar tamalla jiwa tidak bosan minal ibadati dari ibadah wal jiddi dan serius. Nah kade Pak tadinya jadi ibadah teh kaitan erat sareng tuangan kade Pak tuangan nu halal ge kade Pak kudu dihalalkeun deui ku adab panangan kanan bismillah bari calik gitunya. Supaya apa? Supaya makanan yang kita makan itu menumbuhkan ibadah yang lain. Namina barokah. Barokah teh ziyadatul khair.
Jadi bertambahnya kebaikan. Makan baik bukan? Baik. Kalau makan menjadikan kita ibadah jadi semangat, barokah tidak? Kalau makan menjauhkan ibadah, barokah tidak? Itu maksudnya. Ya. Jadi ikuti sunnah Nabi, ikuti cara perjalanan Nabi agar kemudian apa? Ibadah kita atau makan kita menemukan jalan-jalan kebaikan. Nah, maka introspeksi jika suatu perkara-perkara yang halal tetapi tidak dengan sunnah Nabi, justru akan menimbulkan sebaliknya. Kenapa ya menjadi buruk? Dalam berilmu, kenapa ya harare saya ngapalkeun berarti seueur dosa gitu. Gitu. Belet tuh ya. Sami we nu mena belet mah abdi ge sami. Teruskeun tanwi'u, memperbanyak al-ibadati, ibadah, yuslihu, memperbaiki, an-nafsa, jiwa. Nah, jiwa teh ditepangkeun Pak. Bapak harus menemukan makna kenapa harus sholat. Apa relasinya dalam kehidupan? Apa relasinya dalam keluarga? Apa relasinya dalam mencari kerja? Apa relasinya dalam bekerja? Apa relasinya dengan berinteraksi dengan orang? Gitu. Apa relasinya dalam tatanan sosial? Tak bapak teh kedah menakan tah. Salat teh kedah aya hubungan. Tina kitab tafsir Al-Utsaimin Al-Ilmam bi ba'di ayatil ahkam eta tafsir khusus nu dikarang ku Imam Syekh Al-Utsaimin. Di situ ada ayat hukum salat. Ku Syekh Al-Utsaimin dikumpulkan ayat-ayat salat. Ada kaitan tentang keluarga, kaitan tentang harta, kaitan tentang salat dihubungkan dengan interaksi sosial. Eta teh makanya salatnya jadi penghulu amal gitu. Saur boya hamka mah semakin banyak ibadah akan semakin banyak angka kan. Jika salatnya tidak dikerjakan, satunya tidak ada gitu. Boya hamka. Terus al-futuru, sikap lesu, waridun, akan datang, ala kulli nafsin, pada setiap jiwa. Walakin bagaimanapun, ihdzar, berhati-hatilah, ayyastamira, berlanjut, ma'aka, dalam dirimu. Nah, jadi futur teh bakal datang Pak, males datangnya. Bakal datang males Pak. Kutiris males datang. Ku tegaduh artos males datang. Gitu. Iya. Barangkali seueur masalah males datang. Itu pada wayahna Pak. Jadi Bapak salat kedah semangat eta apa maksudna teh? Agar supaya apa? Perilaku-perilaku yang tadi males-males datang teh urang tiasa terbentengi gitu lah. Gitu. Terus Pak. Apabila aznabta, engkau berdosa, fabadir, maka segera bil istighfari, dengan memohon ampun, wa taubati, dan taubat, wan nadami, dan menyesal, wa fil hadisi, dan sesuai dalam keterangan hadis, an-nadamu, penyesalan itu, taubatun, adalah bentuk taubat. Shahihu Ibnu Majah nomor 3448. Kedah gaduh Bapak kitab napa? Gitu ya. Dosa teh ma yahjibuka anillah. Dosa teh apa yang menghalangi engkau dari Allah. Gitu. Dia nu ngahalangan teh eta teh dosa. Bahkan kalimatnya sama Pak. Dina definisi satona yusaitinu, syaiton. Syaiton teh ba'idun an rahmatillah. Setan teh sesuatu yang menjauhkan dari rahmat Allah. Upami salat itu adalah bentuk rahmat Allah, maka sebaliknya tidak salat adalah bentuk tidak datang rahmat Allah. Itulah setan dalam bentuk sifat. Setan teh doang ya Pak, aya bentuk sifat, aya bentuk wujud. Bentuk wujudna aya dina Quran surat 114 ayat genep.
waswisu fi sudurina. Nah eta minal jinnati wan nas. Bentukna eta. Jadi setannya bentuknya manusia. Manusia ternyata Pak. Dan jin. Ya, manusia dan jin. Pekerjaannya apa? Mundur pas ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Gitu. Kumaha tah ngabisikana mundur di pas ayat min syarril waswasil khannas. Gitu. Makanya Pak, ayat ini dahsyat Pak. Dahsyatnya kumaha? Dahsyatnya teh engkau harus berlindung kepada nama Allah Subhanahu wa taala. 1, Rabbin nas. 2, Malikin nas. 3, Ilahin nas. Jadi jangan lawan setan. Ya, orang kudu memahami makna Allah hiji Rabbun nas. 2, Ilahin nas. 3, Malikin nas. Tos dugikeun ka mana apa pemahaman Bapak tentang makna Allah Subhanahu wa taala tah? Bapak tos siap melawan setan? Ari Bapak henteu siap-siap ngelawan setan. Ya. Bagaimana melawan setan? Fahami langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Tinu hadis Al-Azgar, terus ayat 2-nya pekerjaan setan. Hiji nalian Bapak. Nalian hulu Bapak. Nalian mastaka Bapak. Dina waktu subuh. Tiap dinten Pak. Jadi setan tidak ngaronda Pak. Ya, setan ngaronda. Kumaha setan ngajauhan orang ku adan tah. Dina hadis ketika setan mendengar adan terbirit-birit, adurut-dut, hitut, terpintal-pintal Pak ketika mendengar adan. Beres adan datang deui Pak. Gitu. Ya. Datang deui kana orang salat ketika qomat lumpat deui Pak. Lumpat deui setan teh. Ketika setelah selesai qomat datang deui Pak. Kitu setan teh ngaganggu ka urang teh. 2-nya terus nu katilu tina Al-Azgar, setan itu mengganggu orang yang ketika masuk rumah tidak membaca doa. Ketika setan melihat ada orang yang tidak membaca doa ketika masuk rumah, cek setan teh dinten ieu urang gaduh tempat penginapan cenah gitu cek setan teh. Kedua, orang yang makan kemudian dia tidak membaca basmalah dalam permulaan makannya, cek setan hari ini kita dapat makanan gratis. Langgung di MBG itu. Terusnya dan seserang enak perilaku setan. Keracunan dukaku setan gitu mana-mana. Itu banyak. Nah, itulah perilaku setan. Makanya wala tattabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Bisa jantan apa? Kita bisa jadi prajurit-prajurit setan gitu. Nah, cek apanya? Salah sapayun akhlak orang terhadap Al-Quran. Masya Allah. Ada abot Pak Al-Quran Pak? Setelah can ditutup manawi aya dari diskusikan masukan tengah